wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah akan kita lanjutkan dari tahsin kita yang masih berkutat dan fokus pada bab atau pembahasan makharijul huruf. Nah, terhitung kita sudah cukup jauh ya. Bahasan kita di makhraj ini sudah cukup lama ya. Terlebih sudah satu makhraj secara khusus kita tuntaskan ya, yakni makhraj tenggorokan. Tenggorokan sudah kita tuntaskan, sudah kita selesaikan satu persatu huruf per huruf, dan kita sekarang sudah banyak juga membahas huruf-huruf yang berada di lidah. Nah, masih ada beberapa huruf lagi terkait tempat atau huruf-huruf yang berasal di makhraj lidah. Namun sebagian besar juga sudah kita bahas. Ya. Kita akan terus sambil mereview ya. Sambil berjalan, sambil menambah materi, kita pun juga akan mereview materi-materi ataupun huruf-huruf yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada hari ini kita akan masuk pada huruf shad ya. Nah, di mana shad ini berasal atau tempatnya itu ada di lisan atau lidah bagian ujung ya, atau kita sebutlah ujung lidah. Nanti di pembahasan ujung lidah ini fokusnya adalah ya seperti yang disampaikan sebelumnya adalah targetnya, sasarannya, objeknya. Jadi ada beberapa sasaran atau objek bagi ujung lidah. Coba apa saja yang menjadi objek ujung lidah? Ada 4 objek ujung lidah. Tanggaplah ini lidah, ini ujungnya. Nah, ada berapa objeknya ujung lidah? Silakan, yang tahu bisa disebutkan. Nah, bisa Ada empat. sering kita bahas juga ya. Ada 4. Oke. Ada 4 objek atau sasaran. Biasa kita menyebutkan runutnya dari bawah. Ya. Kalau dari bawah, Gigi seri. Seri bawah. iya. Ya, yang pertama adalah gigi seri bawah. Gigi seri bawah. Gigi seri Bawah. ini 1, Sosis. 2. Di Sekalian sama antara hurufnya ya. Antara atas dan di bawah lidah apa gigi bawah dan gigi seri atas. Ya, ya. gigi Antara gigi seri atas dan bawah. seri atas dan bawah. Atas dan bawah ini maksudnya gigi serinya ya. Apa maksudnya antara gigi seri atas dan bawah? Bagaimana Agak Pak? digigit sedikit. Ya, ya, seperti yang sudah kita sampaikan. Dia agak digigit. Pak. Zal. Pak. Ini 2 berarti. Mungkin bisa kita sambil sertakan hurufnya. Kalau gigi seri bawah, ujung lidahnya menyasar gigi seri bawah. Sosis Ustadz. Sin, Ya. sama Z. Sosis. Di pembahasan kita yang sekarang. Nah, hurufnya ada 3 ini yang ditampilkan di layar.
Ada sin, ada zai, ada sad. Mungkin kalau mau ingat tadi betul singkatnya Sosis. sosis, ya. Sad, sin, dan zai. Ketiga ya. Kita wakilkan tulis zai lagi. Kemudian kalau antara atas dan bawah agak digigit tadi disebut Dal. apa hurufnya contohnya satu apa Zal. zal ya. Oke, zal. Nah, Nanti ada dua lagi temennya sama-sama agak digigit. Kemudian sa, cari sa, ya fa dan satu lagi nanti sa. zo. Oke, yang Oh. ketiga ada Tiga, eh, Akar eh, gigi. akar gigi ya seri atas. akar Gusi. belum ke gusin ya. Oh, belum Akar ya. seri Akar atas. Gigi. Sebutlah ini yang ketiga. Akar seri atas ya. Apa contoh hurufnya? tak, Akar seri tak, atas apa contoh huruf? tak bukan tak. Iya, tak. Ya. Tak, to, tato, Ta, ko. Ada satu lagi apa? tato, tato, apa ya? Ta, Tak, ko. Satu lagi ada apa? Dal. belum ya bukan. Ya. Dal. 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 Oh, oh, dal. Dal. Ya, ta, ko, dal itu tadi yang ujung lidah menyasar ke akar seri atas. Baru yang terakhir atau yang keempat adalah Langit-langit dan iya, akar gigi. lebih tepatnya gusi ya. Kita Gusi, memakai istilah gusi. Baru kalau gusi, ditanya di mana itu gusi, nah, kita jawab gimana? gusi. Tepat, akar gigi Gimana? atas Akar gigi. antara akar gigi dengan langit-langit. Ya, antara akar gigi ya tempat tumbuhnya gigi seri atas dan langit-langit. Langit-langit. Di tengah-tengahnya ada gusi. Nah, itulah yang dimaksud dengan tadi gusi. Hurufnya ada apa? Perwakilan Nun, nun ya. nun, Ada lagi temannya Non lamro, Ramro. nun, lam dan ro. lam, lam, nun. Hurufnya Lamronya itu pakai punggung. ya. Yang pakai punggung khusus di ro-nya. Lamnya sepertiga. Nunnya benar-benar ujungnya saja, ujung lidahnya. Kalau nun tadi ya ujungnya saja, lam ya, sudah kita bahas sepertiga. Karena ada yang memasukkan lam juga ke makhraj lidah bagian sisi. Jadi Sisi. yang menyebutkan lam itu masuk ke ujung lidah benar, yang menyebutkan lam itu masuk ke sisi lidah juga benar. Karena memang pemakaian lam itu selebar itu. Ya, pemakaian lam itu lebar sepertiga. Jadi ujungnya kena, sisinya juga dapat ya. Nah, itulah beberapa sasaran khususnya bagi ujung lidah ya. Jadi perlu diingat ini ada 4. Dan kalau kita runutkan dari bawah, nah, seperti inilah urutannya. 1, gigi seri bawah. 2, agak digigit. 3, tempat tumbuhnya gigi seri atas. 4, terakhir gusi ya. Ini yang sudah kita bahas. Kita bahasnya nggak runut dari bawah ya. Yang sudah kita bahas itu ada dari gusi sudah kita tuntas bahas hurufnya. Kemudian akar seri atas pun sudah tuntas kita bahas hurufnya. Baru kita sekarang masuk ke, bukan baru ya, kita sudah masuk ke gigi seri bawah ini. Ya. Sisa 1 huruf lagi. Ya, berarti yang udah kita bahas itu sasaran keempat, sebut lagi tuh. Sasaran keempat, sasaran ketiga, dan sekarang kita tinggal menuntaskan di sasaran yang pertama. Gitu ya.
Oke, berarti sekarang kita fokusnya di ujung lidah bertemu gigi seri bawah. Ya, ini abaikan aja, ujung ini abaikan aja. Karena nanti dia nggak terlalu spesifik arahnya kemana, ya, entah di ujungnya atau di akar, yang pasti dia ujung lidah ini harus menyasar ke gigi seri bawah. Oke, kemarin yang sudah kita bahas itu adalah huruf pertama adalah zai, kemudian sin, dan hari ini kita selesaikan terakhir pada huruf shad untuk ujung lidah yang menyasar pada gigi seri bawah. Ada yang sempat saya sampaikan juga, dari 3 serangkai huruf ini, ya, pengkelompokan pada gigi seri bawah ini, yang di dalamnya terdapat 3 huruf ini, kurang lebih memiliki sifat-sifat yang sama. Ya, mana kan kita sebutkan zai ini dia memiliki satu sifat namanya sofir. Ini saya hapus nggak apa ya? Oke. Kemarin zai, ya, kita sebutkan dia ini dari yang pertama nih, huruf pertama di gigi seri bawah, memiliki sifat namanya sofir. Apa itu sofir? Nah, kita sebutkan. Tahu Bunda Dea? Sofir. Apa Bunda Rina? Boleh. Belum tahu Ustadz. Sofir. Berdesis itu ya. Iya, Berdesis. dia sifat Berdesis. Berdesis. berdesis, ya. Sofir itu artinya berdesis. Zai ini mengandung di dalamnya sofir. Jadi ketika dilafalkan huruf zai, dia harus jelas desisnya. Zzz. Zzz. Kita latihan seperti itu dulu. Zzz. Coba Bunda Dea bisa. Zzz. Lagi coba. Diperjelas lagi. Zzz. Zzz. Nah, itu ya. Jadi cara latihannya seperti itu. Za, zi, zu. Desisnya jelas. Mana yang kalau zai kita umpamakan desisnya seperti apa? Apa? Mengalir sempurna. Desisnya. Oh. Desisnya itu seperti apa? Kita umpamakan seperti apa tuh desisnya? Seperti apa? tawon, Ustadz. Iya, Lebah, tawon. Lebah atau tawon, ya. Iya, pernah kita jumpai ada lebah atau tawon terbang di dekat telinga kita, kan kita dengar tuh suaranya zzz gitu ya. Jadi diumpamakan seperti itu. Sofir pada huruf zai, desis pada huruf zai itu seperti lebah. Atau mungkin ada yang menyerupai juga suaranya seperti misal listrik, ya. Dan zzz. Kan kalau kita peragakan dalam lisan kita kan gitu. Kita dengarkan gitu, listrik ada suara zzz. Ini pasti zai ini dia jangan digigit ya pelafalannya. Untuk mengeluarkan sofirnya dia harus jelas. Dia nggak boleh digigit. Kalau digigit nggak keluar sofirnya. Coba, nggak bisa, nggak keluar. Makanya sekali-kali zai ini digigit. Zzz. Ya, dia beda sama zal. Kalau zal dia jelas. Dan sasaran ujung lidahnya pun beda, nggak sama kayak zai.
Oke, sudah kita. Oke, untuk yang pertama dia punya sofir dari zai. Kemudian yang kedua dia apa? Mengalir ya. Tadi yang disebutkan Bunda Dea, mengalir. Dia mengalir secara apa? Sempurna. Ya, mengalir secara sempurna. Ya, dia mengalir secara sempurna. Berarti dia kalau mengalir itu bicara tentang durasi. Apalagi kalau sempurna, berarti dia durasinya agak lebih panjang. Gitu ya. Karena kalau kita melakukan untuk mengetes dia kesempurnaan alirannya gimana? Berarti ketika posisi dia sukun, misalnya az, az, jangan disentak, kan dia mengalir. Kalau disentak, az, iz, uz, enggak, tapi biarkan dia mengalir. Az, iz, uz. Nah, coba bareng-bareng. Az, iz, uz. Az, is, Uz. Jangan terlalu cepat ya. Karena tadi ada alirannya. Jadi kita tuntaskan dulu, kita sempurnakan dulu. Az, iz, uz. Nah, jangan langsung cepat. Az, iz, uz. Contoh di dalam Al-Quran deh, gimana? Azwajan. Jadi jangan cepat-cepat. Azwajan, tapi az, azwajan. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. azwajan. Nah, iya. Itu ya. Jadi mengalirnya agak lama, durasinya agak panjang. So, yang ini, taz dari, coba 1, 2, 3. Tas dari Oke. Taz dari. Coba Bunda Rina boleh? Taz dari. Nah, ya. Alirannya seperti itu sudah dapat. Cuman coba usahakan setelah mengalirnya itu jangan kasih jeda. Jedanya jangan terlalu lama. Maksudnya kayak tadi, taz dari itu kan ada jeda agak lama. Coba kita sambung aja. Taz dari, bisa? Bunda Rina coba. Taz dari. Nah, iya. Ya tadi maksud saya itu ya. Jadi meskipun dia mengalir, setelah alirannya selesai, jangan kasih jeda terlalu panjang. Sambung aja. Atau yang ini, wa tu'izzu. Ya, jadi yang cepat-cepat, jangan wa tu'izzu, yunazzil, nazzalna. Ini sudah kita praktikan ya. Untuk huruf zai. Oke. Dan huruf yang kedua itu kemarin terkait ujung gigi seri bawah ya. Terkait gigi seri bawah. Itu ada huruf sin. Ya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, seperti kita singgung, ya, 3 huruf ini kurang lebih sifatnya sama semua. Jadi sama dia tadi, ya, punya sofir juga. Dalam arti sin juga berdesis. Kemudian dia mengalirnya juga sempurna, ya. Durasinya panjang. Kalau zai kita umpamakan desisnya seperti lebah tadi. Untuk sin ini yang lebih cocok seperti apa? Umpamakan seperti apa? ular. Iya, seperti ular ya. Kalau zai tadi kayak lebah. Sofirnya sin ini seperti ular. Sa- Nah, latihannya kurang lebih mirip. Kalau zai tadi
zzz. Kalau sin juga nanti sama shot juga itu gimana? Zzz, gitu ya. Coba satu-satu. Zzz. Dari Bunda Rina coba. Zzz. Bisa? Coba. Nggak denger ya Ustaz. Jangan digigit ya. Ya. Lagi kasih lebih panjang lagi. Sekali lagi bisa? Keluar nggak desisnya? Keluar. Beda dengan Nah, ya tadi dia tadi. menyerupai sa. Kalau Ya. sa itu kan dia digigit ya. Mm. Nah, sin ini juga nanti sama kayak shot, jangan digigit biar keluar sofirnya. Coba Bunda Dea boleh? Gitu. Lagi yang Itu. kasih yang panjang gitu. Gitu. Nah, itu ya. Ketara ya, desisnya di situ kayak berdecit gitu ya. Ada gitu. Kayak ngedudurin anak ya itu. Ya bisa jadi. Ya kan gitu ya. Ya, itu mungkin salah satu latihan bisa begitu ya. Ya. Udah Khadijah bisa gitu. Ya, ini tadi ya. Berarti yang poin pertama sama. Tadi kan saya bilang ketiga huruf ini kurang lebih sifatnya sama semua. Yang pertama sofir. Dia sin itu berdesis. Dan yang lebih cocok kita umpamakan desisnya sin ini seperti ular. Kalau tadi zai seperti lebah, sin ini seperti ular. Dan juga yang kedua tadi dia mengalir ya. Dia masuk kategori bukan disentak tapi mengalir bahkan sempurna. Kalau mengalir sempurna berarti bicara tentang durasinya. Durasinya agak lebih panjang. Karena nanti sering saya ingatkan juga ketika baca bismillah itu kan ada sin ya. Sin yang sukun. Itu tolong bacanya jangan terlalu cepat. Karena tadi dia mengalir sempurna. Bacanya jangan bismillah, bismillah. Tapi tuntasin dulu alirannya. Bismillah. Bismillah. Nah, coba Bunda Dea bisa. Bismillah. Bismillah. Nah, ya seperti itu ya. Jadi durasinya agak lama dia, karena dia sempurna. Bunda Rina bisa. Bismillah. Oh, ini Belum, mic-nya belum dibuka ya. masih mute. Bismillah. Nah, sekali lagi. Bismillah. Oke, ya. Tadi ya, gimana cara agar dia keluar sofirnya atau desisnya? Jangan sekali-kali digigit. Jadi dia cenderung kayak senyum gitu. Bis gitu. Itu untuk huruf sin tadi ya. Zai dan sin sudah. Sekarang kita masuk ke huruf yang short. Ya, di mana tadi sifat-sifatnya pun sama. Ya, dia sofir, berdesis. Perumpamaannya pun sama, mirip dengan sin, seperti ular. Ya, nah itu yang dimaksud desis itu bagian situ, berdecit gitu ya. Kemudian dia juga mengalir, bahkan yang sempurna. Durasinya pun ketika kita temukan shot itu dalam posisi sukun ataupun tasdid, nah, itu kita usahakan jangan terlalu cepat. Ya, so, si, su, itu kan ada desisnya tuh, sofirnya. As, is, us. Nah itu dia mengalir juga, ya sudah ketara dari situ. Cuma nanti gimana biar beda antara shot dengan sin ini?
Gimana cara kita bedain sin dan sod? Ya kita tahu perbedaannya dari tulisan. Cuma nanti dari segi pelafalan, gimana cara kita bedakan? Cuma kan banyak sifat-sifat atau beberapa sifatnya pun serupa. Sama-sama sofir, sama-sama mengalir. Gimana cara kita bedainnya? Tapi ditekan kalau short. Short. Bahkan targetnya pun sama ya. Oh, iya. Makrotnya sama, di ujung lidah targetnya pun sama-sama di gigi seri bawah. Itu banyak kesamaan tuh. Cuman gimana nanti kita bedainnya? Sin dan sod ini. Apa? Sepengetahuan bunda-bunda yang tahu deh, atau yang pernah dengar. Hafalan ini ya, apa namanya bentuk kalau si kayaknya saya agak senyum gitu kalau misalnya Wah, gak monyong gitu kali ya. nah Sa. itu yang umum biasa kita dengar seperti itu ya. Sin Mm-mm. cenderung senyum misalnya. Yaitu Iya. S pada umumnya kita aja. Mm. Sehari-hari bahasa Indonesia kan S itu pakai sin. Si. Saya hapus dulu ya. Ya. Bahkan di tulisan ya mungkin di Quran terjemah atau bahasa Latin, kalau sin itu kan ya dia kayak S pada umumnya aja ya. Ini kalau dalam tulisan Latin mungkin pernah kita jumpai, dia ada tambahan H-nya ya kalau nggak salah, Mm. SH gitu. Terus berarti SHA gitu. Oh, short. Karena sholat ya kan, sebutnya kan sholat. Bisa kita sebut tulisnya kan SHALAT gitu, sholat. Mm. Nah, kalau salat berarti pakai sin itu beda lagi. So. Nah, itu dari tulisan Latinnya aja. Beda. Mm. Cuma nanti ada beberapa sifat yang perlu kita perhatikan sekaligus yang menunjukkan nanti yang menentukan perbedaan antara sin dan sod. Kalau tadi kata Bunda Dea betul ya, sin itu cenderung senyum. Nah, kalau sod bukan berarti kita maknakan sod ini monyong. Ya. Ya. Ini kesalahan umum yang sering kita dengar. Udah kalau sod dimonyongin aja, si, su. Ya, di sini kita putuskan itu kurang tepat Mm. karena sod itu kan huruf apa tadi? Makrotnya di mana? Gigi seri bawah. Di lidah. Ya, Lidah. lidah ya. Jadi fokusnya di lidah. Dia mainnya di ranah lidah. Targetnya tadi gigi seri bawah. Kalau kita harus monyong dan lain sebagainya itu berarti eh, lebih cenderung nanti ke makrot bibir. Mm. Sedangkan di bibir nanti ada lagi huruf-hurufnya. Jadi kalau eh, kita jawab kenapa shot itu nggak monyong, harusnya ya pelafalan yang benar gitu, nggak monyong karena dia tadi dia ranahnya atau makrotnya di lidah bukan di bibir. Kalau terlalu banyak gerak di bibir berarti ya itu menunjukkan dia masuk ke makrot bibir. Ya lebih jelasnya nanti kita sebutkan apa yang membuat shot ini berbeda dengan sin. Ya kalau sin tadi sebagaimana S pada umumnya, shot itu kan tadi ada kayak SH gitu ya. Yang pertama yang perlu kita tahu adalah shot ini istilahnya ya, kita sebutlah dia sin sin yang tebal. Oh, kok hilang? Kelihatan nggak tulisannya? Hilang. Ini yang pertama.
Ya, jadi kita sebutlah shot. Shot adalah sin yang gitu, tebal. Hmm. Hmm. Ya, jadi kalau sin sendiri itu tipis, sa, si, su, as, is, us, shot dia itu seperti sin cuman versi yang tebal. So, so. Ini juga berhubungan dengan poin kedua, yaitu adalah apa, semacam bulat, ya, lidahnya semacam membulat. Nanti bisa benar-benar. Nah, inilah yang disebut dengan huruf shad. Jadi kalau bisa kita pakai istilah seperti ini. Terus apa bedanya shad dengan sin? Shad adalah yang pertama sin dengan versi tebal dan sin dengan versi yang membulat gitu. Nah, karena itu yang nanti menentukan perbedaan sin dan shad ketika dilafalkan. Atau kalau Bunda masih ingat, ini sempat kita bahas juga. Konteksnya adalah perbedaan antara ta dengan to. Hmm. Jadi kurang lebih sama. Ya, mungkin kalau Bunda masih ingat penjelasannya antara perbedaan ta dan to itu kan sama-sama. Ya, kita sebutlah depannya t ya. Ada ta, ada to gitu. Ya, berarti kalau dalam Latinnya juga dia biasanya ada haknya. To itu kan sama-sama t. Terus bedanya gimana? Apakah dia cuma sebebas atau semerta-merta T kasih O doang, to gitu? Enggak. Dia kurang lebih sama seperti poin-poin ini. To adalah ta yang tebal. Pun to adalah apa? Mampu. Perafalannya membulat dia. Enggak kayak ta, enggak kayak sekadar T dikasih O doang. To, tapi po. Sampai lupa. Kita membulat itu apa? Kita sebutkan sebenarnya. Penuh ya, Ya. mulutnya itu seperti penuh gitu. Kita padatkan, kita penuhkan. Po, sama kayak shot juga. So, so, so. Nanti ada beberapa pembagian lagi terkait huruf-huruf yang tebal ini. Di antaranya tadi termasuk huruf to, sot, tilbot juga. Nah, itu saya rasa anggaplah itu salah satu termasuk huruf-huruf yang rasa-rasanya kita perlu latihan secara khusus untuk melafalkan huruf itu. Agak sulit, agak rumit, lebih menuntut kita latihan lebih gitu. Ya, butuh effort yang lebih gitu. Sisanya kan huruf-huruf yang tipis ini, kalau tadi dia tebal, huruf-huruf yang tipis ini kan lebih gampang. Sa, ta. Mungkin saya tambahkan yang ketiga, dia itu cenderung naik ya. Sama juga kayak to. Shot juga cenderung naik. Masukan naik ini umpama seperti orang yang dia suka apa namanya nadanya tinggi gitu. Orang marah kan biasanya begitu, nadanya langsung naik naik. So tuh kan naik kan, so gitu naik. Ini kurang lebih poin-poin yang perlu diperhatikan pada huruf shad ya, yang nanti akan menentukan perbedaannya antara shad dengan sin. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Mudah-mudahan mungkin ada yang penjelasannya agak membingungkan atau ada yang masih tadi ketinggalan atau apa, boleh disampaikan untuk huruf shot ya, sebelum kita nanti praktiknya gimana huruf shot ini. Nah, bagaimana biar shot itu mulutnya nggak monyong seperti yang kita tahu, pengetahuan umum yang sering kita dengar. Ada yang mau disampaikan? Kalau ditanyakan, boleh. Dadea, Bunda Rina, Bunda Khadijah. Dia termasuk isti'la ya Ustadz? Iya, itu nanti sebutannya untuk huruf-huruf yang menaik ini ya. Tadi istilahnya adalah isti'la atau sifatnya adalah isti'la. Tadi di dalam isti'la terdapat huruf shad, huruf to, dan lain sebagainya. Ya. Tadi udah Langsung. terang ya. Oke, itu untuk huruf shad ya. Di sini perlu kita tandain juga dia kita sebutnya jangan monyong ya. Ini pengetahuan umum yang sering kita dengar mungkin. Dino Suro gitu, udah dimonyongin duluan. Karena tadi takutnya dia malah dikira masuk ke huruf bibir. Sedangkan kan makhraj shad sendiri di lidah. Ada sampaikan? Kalau tidak ada kita langsung. Banyak orang menyebut huruf shad kayak huruf shin Ustadz. Asholatu wassalamu. Itu juga kita sebutlah kesalahan ya. Yang dia menyamakan shad dengan shin. Kita balik ke poin pertama yang sebelumnya tadi, ya, yang 3 huruf ini memiliki kesamaan. Itu kan yang pertama sofir. Kalau dia disebar seperti shin, berarti nggak keluar tuh sofirnya, desisnya nggak keluar. Dinoshiro itu kan nggak keluar desisnya. Dinos, cara biar desisnya keluar itu nggak boleh digigit, nggak boleh disebar. Nggak boleh digigit seperti sa, nggak boleh disebar seperti shin. Nah, itulah tadi ya sifat di huruf shad, sofir. Oke, coba kita lafalkan huruf shad ini. Saya dulu ya. So, si, su. Nah, baru kalau dhammah, kalau kita dituntut untuk monyong ya udah, itu kan karena tuntutan dari makhrajnya, dari harokatnya ya. Yang monyong itu. Selebihnya enggak. Mana? So, si, su. So, si, su. Beda sama sa, si. Kasrohnya pun beda. Si sama si beda. Si, su. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. So, si, su. Sekali lagi. So, si, su. So, si, su. Lebih diminimalisir lagi pergerakan bibirnya, khususnya ketika jangan tapi so bibir saya so si su baru benar-benar bergerak kita doma. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. So, si, su.
Coba Bunda Khadijah. Bunda Khadijah. So, si, su. Oke, udah bagus ya. Bunda Rina bisa? So, si, su. Sekali lagi. So, si, su. Nah, bagian yang ketika dia posisinya kasroh, sli itu, sli dibikin tebal. Si, Nah, lagi sli. si. Nah, oke ya. Jadi bukan si ya, bukan seperti sin. Kalau sin kan si gitu aja. Tapi kalau sod dia lebih tebal. Sli. Si. Si tadi seperti yang dilafalkan oleh Bunda Rina. Bunda Dea, boleh? So, si, su. Nah, bagian yang kasrohnya juga sama. Sli. Sli. Si. Ini sih. Itu masih mirip seperti sin. Bikin lebih tebal lagi, lebih membulat lagi. Sli. Sli. Si. Nah, Si. bahkan kan kalau kemarin tipsnya bolehlah kita kan persis boleh deh ya. Seperti to itu ketika kasroh semacam di tengah-tengahnya ada w-nya. Saya kayak gini. Sui. Tapi jangan benar-benar jelas ada w-nya, jangan sui, enggak. Ataupun to-nya tui, enggak. Ala kadarnya ya. Seperti seakan-akan kan berarti enggak ada. Sui, sui, Iya. sui. Coba sekali lagi. So, sli, su. So, si, su. Oke, ya. Huruf short. Jangan lupa dia ada sisnya. Langsung berikutnya. Als, is, us. Sekali lagi. Als. Nah, ini fokusnya kalau dia posisinya sukun tadi. Naik. Aliran naik ke atas. Als, is, us. Bareng-bareng. 1, 2, 3. As, As, is, us. Oke, ya. Beda kan sama sin? Kalau sin kan cuma as, is, us. Tapi kalau short naik. Als, is, us. Oke, bagus ya. Oh, di sini mati lampu ini. oh, pantesan hilang-hilang suaranya. Tapi di Bunda-Bunda mati juga enggak ya? Enggak. Enggak mati Ustaz. Jadi masih kedengeran suaranya kan? Masih, Ustaz. Bisa. Ya udah, nggak apa ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ya yang short ada dua, bertemunya dua short. Sos, jangan lupa dia mengalir, ada desisnya juga. Sos, naik juga. Sis, sus. Nah, 1, 2, 3. Was, As, Is, sus. sus. Oke. Coba Bunda Dea. Was, sis, sus. Oke ya. Tebalnya sudah dapat, membulat sudah, naik sudah. Tinggal dilatih lagi gimana biar dia nggak terlalu pergerakan bibirnya itu ya. Jadi cenderung agak monyong, tapi nggak apa buat awal-awal Jadi agar jangan dia monyong ya. tadi kan karena dia bukan huruf bibir, dia huruf lidah. Jadi tetap biasa, cuman harus membulat gitu ya. Kita maksimalkan di lidahnya itu membulat. So kan gini. Sos, lihat lidah bibir saya kan nggak banyak geraknya, nggak monyong. Sos, Swiss, baru ketika domah emang harus monyong. Sus, sos, Swiss, sus. Kan tebalnya dapat, kemudian membulat juga dan naik. Oke, itu emang butuh latihan nanti. Harus terus diulang-ulang. Oke, coba Bunda Rina. sos, sis, sus. Kalau saya dengar dia seperti dekat dengan shin.
Jadi agak disebar gitu tadi. Coba jangan Sos. disebar. Nah, tadi Sos. penekanan di desisnya. Sos, bukan gitu ya. Oh. Sos. Sis. Sus. Iya, ya. Jadi bedanya tadi antara sod dengan sin dengan sod dengan shin. Kalau shin menyebar, sod berdesis. Makrotnya pun beda ya. Tadi biar dia nggak menyerupai dengan shin, sod itu pastikan memakai ujung lidah. Ya, makanya ujung lidah. Karena kalau shin sendiri dia kan bukan pakai ujung lidah. Pakai apa? Sisi kiri. Shin. Shin pakai apa dia? Lidah bagian apa? Sisi. Shin. Bagian atas ya. Bagian bukan sisi ya. Bagian Shin. Punggung. Oh. bagian tengah ya, tengah lidah. Kan ada temennya, ada jim, ada ya. Nah, itu dari makrotnya itu beda antara shin dengan sod. Oh iya. Di tengah lidah. Jadi kalau dirasa-rasa melafalkan sod, tapi kok mirip kayak shin, nah berarti udah benar belum dia pakai ujung lidah, atau jangan-jangan ternyata dia malah pakainya tengah lidah. Sedetail itu kalau kita memperhatikan makhraj. Oke, maaf ya. Nah, Bunda Khadijah, sos, Sos, sius, sos, sius, sus. nah, coba alirnya lagi disempurnakan lagi. Sos, sius, sus. Oke. Nah, kemudian bawahnya sosu, sosi, soso. Nah, ini kalau bisa nggak monyeng bagus berarti. Tapi tetap ya, dia membulat, dia tebal, dia naik. Nah, coba 1, 2, 3. Sos. Sosu, sosi, soso. Oke. Oh, ini. Kemudian setelahnya siso, susu, ya. Siso, susu, sisi. Ya, 1, 2, 3. Sioso, sosu, sisi. Ya, coba sendiri. Bunda Khadijah. Sos. Sosu ya Ustaz. Sosu, sosi, soso. Oke. Apa yang siso? Sioso, Mana? susu, sisi. Ya, seperti itu ya. Bunda Rina boleh? Pisau. Sosi. Yang mana Ustaz? Yang ini kan Ustaz? Iya, yang ini ya. Siso, Pisau. Susu. Sisi. ya. Bunda Dea, Siso, susu, sisi. lebih membulat lagi, lebih tebal lagi bagian yang kasrohnya, yang si. Siso, susu, sisi. Ya, Pak. Sisi. Nah, tadi ya seakan-akan ada Kayak gitu ya. itu W-nya. W-nya, sios, Si. Oke, bentar saya sambil ini dulu. Apa nih? Oke. Oke, sebelahnya full dengan tasdid susisu. Nah, boleh bareng-bareng. Nah, tadi ya, kalau tegas dari tasdid, alirannya juga kan. Ya. Su. Lebih cepat. Ya, 1, 2, 3. Sus. Sisu.
Nah, tadi masih terdengar agak menyebar seperti shin. Nah, Sus. pastikan benar-benar memakai ujung lidah. Ya. Sus, sis, su. Nah, satu, dua, tiga. Susu. Sebelahnya su, si, su. Su, si, su. Su, si, su. Nah, satu, dua, tiga. Susisu. Kita langsung masuk contohnya kalau dalam Al-Quran seperti apa. Ya. Sini kita jumpai nih kalimat ini ya. Naik ke atas. Ashabu. Beda kan sama sin. Kalau sin, ashabu gitu. Tapi kalau sod, dia membulat, menebal, Abu. pun naik. Ya. Ya. Ashabu. Bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Ashabu. Sekali lagi. Ashabu. Coba Bunda Dea. Ashabu. Nah, jangan lupa al-jaufnya ya. A, I, U, artikulasi. Huruf-huruf yang lain juga perlu kita perhatikan. Dibuka mulutnya. Ashabu. Jangan sampai tadi terlalu fokus di shot sampai H-nya juga ikut naik, nggak kebuka mulutnya. Boleh diulang? Ashabu. Ashabu. Oke. Rina. Ashabu. Nah, itu lebih dekat tadi ya, masih agak menyebar tuh. Nah, itu kita duga sepertinya bukan pakai ujung lidah, tapi agak ke tengah dia. Ashabu. As. Nah, Ashabu. itu hilang tuh tadi. Bahasanya tafashi ya, menyebar itu tafashi khusus huruf shin. Nah, itu tafashinya tadi udah mulai memudar tuh. Ashabu. Ashabu. Hilangkan tafashinya. Ashabu. Jangan ash, tapi as. Ashabu. Nah, Ashabu. itu ya. Pokoknya ketara kalau keluar desisnya, nah berarti Jadi tafashinya ujung lidahnya hilang. ditempel betul ya Ustadz ya. Iya. Kan kita pastikan dulu dia pakai ujung lidah. Jangan pakai Mm, tengah lidah. Kalau pakai tengah lidah larinya tadi ke shin. Ya. mm. Bunda Khadijah bisa? Yang mana Ustaz? Nih. Ashabu. Ashabu. Kemudian sebelahnya, perhatikan. Harisun. Tuh ya. Tebal. Shotnya tebal. Harisun. Sun. Nah, bareng-bareng. Satu, dua, tiga. Hari Silsun. hari Dan sebelahnya lagi. Nah, ini sering yang selalu kita baca nih kalau sholat. Ya. Siroto. Nah, ini ada dua yang tebal nih. Mungkin kalau ada yang ingat to juga sama ya. Sod dan to ini tebal. Ya. Siroto. To tebal juga. Ayo bareng. Satu, dua, tiga. Siroto. Siroto. Oke, coba Bunda Khadijah. Siroto. Bunda Dea. Siroto. Oke ya. Sekali lagi boleh? Sekali lagi. Siroto. Ini Ya. ya, Bang. Takut monyong tapi itu. Ya. Nah, Tadi kayak agak mikir-mikir dulu ya. Ini Siroto. Iya, mulutnya nggak boleh monyong tapi harus bulat gitu. Jadi saya juga mikir. nah, itu tadi ya butuh latihan. Jadi Si, harus sering-sering. ya,
Karena gitu belum ya. terbiasa ya. Biasanya dimonyong kalau misalnya Biasanya so kan monyong. si. Sedangkan ini harus si Si. roto. Oke, tapi itu udah dapet ya. Dari Hmm. sisi tebalnya, kemudian membulat, dia sudah cukup ya, sudah cukup terpenuhi. Tinggal nanti latihannya Monyong. minimalisir pergerakan bibirnya ya itu ya. Oke, coba Bunda Rina. Sirato, hati-hati lari ke shin. Siroto. Sekali lagi. Sirato. Siroto. Oke. Kemudian sebelahnya, perhatikan shot saya. Sobirina. Jangan lupa artikulasi A, I, U-nya. Sobirina. Ya, 1, 2, 3. Sobirina. Oke, So. yang ke bawahnya. Islas. Is, naik ya. Naik dia. Islahin. Dibuka mulutnya. Islahin. Ya, 1, 2, 3. Islah. Lahin. Nih, dengarkan perbedaannya. Kalau memakai sin, is, Is. islah. Tapi kalau pakai shot, islahin. Ya, 1, 2, 3. Islah. Lahin. Oke, coba Bunda Khadijah. Islahin. Oke, bagus. Bunda Rina. Islahin. Bawa ke atas, bawa naik. Is. Islahin. Ya, sofirnya tadi dilatih lagi, biar dia lebih jelas. Desisnya ya. Kayak S sama H ya Ustadz, bukan S sama Ya. Y. Nah, iya, kalau di tulisan Latin kan seperti itu. Isla. Islahin. Ya. Bunda Dea, boleh? Islahin. Sekali lagi. Islahin. Dan sebelahnya. Tahassunan. Ya, perhatikan mulut saya nih. Tahassunan. Dibuka mulutnya. Biar lebih jelas pelafalan. 1, 2, 3. Tahassunan. Sekali lagi. Tahassunan. 1, 2, 3. Tahassunan. Dan berikutnya. Sama ya. Jangan lupa ya, tadi dia mengalir. Jadi agak lama kalau tasdid. Nufasilu. Nufasilu. 1, 2, 3. Nufas. Silu. Oke. Sekali lagi. Nufas. Silu. Ya bagus ya. Dan terakhir. As-sawaiki. Oh, ini menunjukkan berapa panjangnya? Berapa harokat? 2. 2 saja ya. Jadi jangan terlalu panjang. Jangan pula tidak dibaca panjang. Cukup 2. Gimana? Jadi as-sawaiki. Nah, pakai kof ya. As-sawaiki. Ya, 1, 2, 3. As-sawaiki. Sekali lagi. As-sawaiki. Bunda Dea boleh coba? As-sawaiki. Ya bagus ya. Ainnya bagus tadi. Bunda Rina. As-sawaiki. Nah, coba kita pertajam sofirnya, desisnya. As-sawaiki. As-sawaiki. Jangan disebar. Jangan jadi ya beda nih. Ash sama as. As-sawaiki.
As-sawaiki. Sekali lagi coba. Pastikan pakai ujung lidah. Aus. As-sawaiki. Oke, ya. Tinggal nanti dilatih terus ya, biar software-nya keluar gimana. Jadi tipsnya pastikan dia pakai ujung lidah. Jangan sampai dia malah mundur ke belakang hingga ke tengah lidah. Itu perlu diperhatiin. Oke, Bunda Khadijah, coba As-sawa'iqi. sekali lagi. As as-sawa'iqi. Oke, terakhir kita bareng-bareng semua. 1, 2, 3. As-sawa'iqi. 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 Ya, jadi itulah kurang lebih pembahasan atau penjelasan poin-poin yang perlu diperhatikan terhadap huruf shad. Nah, jadi coba rangkum. Shad itu kita sebutlah sin, dia sin dengan versi tebal. Pun didukung dengan poin-poin setelahnya, dia cara pelafalannya membulat. Kemudian kalau dia sukun atau tasydid, dia cenderung naik dan lain sebagainya. Seperti konteksnya tadi ya, perbedaan tak dengan to. Kalau kita perhatikan. Jadi perbedaan sin dengan shad seperti halnya tak dengan to. Hanya beda soal tebalnya aja, beda soal membulatnya aja. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait huruf shad? Boleh, silakan Bunda-bunda. Darina, Bunda Khadijah. Ya. Ada Bunda Rina? Enggak, Ustaz. Tinggal latihan aja, Tat. Udah Ya, ngerti sih. tinggal berarti kita perbanyak latihannya aja ya. Mungkin nggak bisa saya pantau gitu, Bunda-bunda latihan seperti apa. Ini kita ini aja, konsisten, banyakin latihan. Dapat materinya 1, latihannya kan sering saya sebutkan. Ya, dapat materi 1, latihannya 10 kali ya. Itu seperti kalau mau benar-benar bisa gitu, harus intens latihannya. Ini 1 huruf. Oke, kalau tidak ada yang mau sampaikan, kita akhiri saja. Baik, terima kasih atas waktunya Bunda-bunda semua. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaratu majlis. Subhanakallahumma Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum saya tutup, kita ambil dokumentasi seperti biasa. Satu, dua. Sekali lagi terima kasih mudah-mudahan semua atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan diberikan pemahaman yang baik yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Ibu-ibu pamit.